Hai traders, berjumpa lagi dengan saya Dwi. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman sekalian mengenai trading forex. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Dari Mitian04, cara pasang TP dan SL itu gimana? Nah, ini ada berbagai macam cara pasang TP dan SL. Yang paling gampang itu menurut saya adalah menggunakan platform desktop. Cara pertama adalah input STP dan SL yang akan dilakukan. Cara kedua, lihat di bagian chart grafik ketika sudah masuk posisi buy atau sell. Contohnya kita buy nih, tinggal drag garis buy kita ke atas, otomatis itu membentuk TP kita. Kalau SL-nya gimana? Kalau SL-nya tinggal drag entry buy tadi ke bawah, otomatis membentuk posisi SL. Gampang, gitu kan? Itu yang buy. Kalau sell gimana? Kebalikannya. Oke, pertanyaan kedua. Pak, mau tanya, kita kan sudah buy karena sudah loss, dibiarin aja, apakah uang kita bisa habis nantinya? Dan jika habis, apakah kita masih bisa menunggu profit seperti di saham sampai dia naik lagi? Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Kalau di forex, kita menggunakan margin berbeda dengan saham. Kalau saham kita kan memiliki ya dari saham tersebut. Kalau ini kita hanya mempergunakan margin aja, memanfaatkan margin. Ketika kita beli, posisi kita beli, kemudian turun, berarti kan berlawanan arah. Selama harga itu masih bisa di-buffer oleh margin atau modal yang kita pakai, itu nggak terjadi loss. Kecuali kena stop loss, itu sudah loss. Kemudian kita biarkan terus sampai dana kita habis, ya loss. Jadi dana kita bisa habis transaksi forex karena berdasarkan margin. Kemudian dari Sky 6828, Mas, Fibonacci retracement itu bagus untuk dipakai di waktu berapa? All time frame, semua time frame bisa menggunakan Fibonacci asal caranya tepat. Oke, langsung ke pertanyaan keempat. Drawingga gambar 704 ini bertanya, saldo minimal harus berapa kalau mau setting 0,1? Nah, ini tergantung lagi nih resiko per transaksi kita tentukan dulu. Kalau kita menggunakan resiko per transaksi 10%, berarti margin yang kita pakai, modal keseluruhan yang kita pakai adalah $1.000. Kalau resiko transaksi per transaksi ditentukan maksimal 1% juga dari seluruhan, jadi kita bisa menghitung berarti dananya adalah 10.000 gitu. Jadi kalau 10.000 resikonya 1%, berarti lot transaksinya 0,1. Kalau 1.000 berarti resikonya 10%, 0,1 gitu. Kemudian dari pertanyaan kelima, Hengki Gun 3456. Untuk scalpers, sebaiknya di TF berapa Bang? Cari support dan resisten, dan untuk open posisi TF ke berapa yang idealnya? Sekali lagi balik ke technical analysis kita. Time frame yang lebih besar itu lebih bagus untuk dijadikan patokan karena noise-nya itu kecil. Jadi time frame yang kita gunakan kalau kita scalpers dengan time frame entry-nya 15 menit, cari trend di 4 jam atau di 1 jam. Dan time frame yang besar ini bagus, patokannya support dan resistnya itu sangat bagus untuk batasan kita. Karena tingkat probabilitasnya lebih tinggi daripada kita berpatokan dengan resistance dan support dengan time frame yang kecil. Bagaimana cara menggunakan pivot point? Nah, ini pertanyaan cukup bagus. Pivot point sudah mengenal kan? Ada garis horizontal. Pivot, kalau di atasnya R1, R2, R3. Di bawahnya S1, S2, S3. Ketika harga dibuka di atas pivot point, batasan stop loss bisa kita gunakan di pivot atau di S1. Sementara R1, R2, R3 sebagai target kita untuk tutup posisi. Itu kalau buy. Kalau sell, harga berada di bawah pivot point atau dibuka di bawah pivot point, harga stop loss-nya kita tempatkan di pivot point tersebut atau di R1. Kemudian target untuk sell adalah di S1, S2, S3. Seperti itu penggunaan dari pivot point. Selanjutnya, Kak mau tanya, kenapa akun demo saya marketnya tutup semua padahal lagi belajar? Bukannya forex itu 24/7? Enggak, forex itu 24/5. Jadi hanya buka di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu libur.
gitu. Jadi kasih kesempatan untuk libur nih, lebih fresh lagi di hari Senin. Kemudian selanjutnya mau tanya, kalau modal kecil apakah memang cocoknya scalping biar cepat nambah modal? Nggak cocok. Modal kecil bukan scalping. Lebih cocok menggunakan lot size yang kecil. Kita punya yang 0,01. Jadi bisa dipergunakan itu lotnya untuk modal yang kecil. Kalau scalping itu harus punya ilmunya dulu nih untuk scalping karena sangat-sangat kecil TP dan SL-nya. Bukan TP-nya juga, tapi SL-nya juga kecil. Jadi harus lebih mengerti tentang pergerakan market atau dengan strategi. Ditambah lagi dengan trading plan tentunya. Selanjutnya dari Handi Kanada 6290. Gimana cara mengatasi kelosan gitu? Ya pertama mengenal forex dulu, belajar kan, kemudian mengenal strategi, kemudian juga mengenal penggerak market, kemudian juga punya trading plan dengan mempergunakan money management yang benar. Nah, supaya jangan terus loss berarti ya kita batasin kerugian kita. Transaksi forex itu loss itu wajar. Yang paling penting akumulasi dari transaksi keseluruhan itu ya harus profit. Loss itu wajar. Profitnya juga harus diperhitungkan. Jadi harus banyak profitnya daripada lossnya. Intinya seperti itu. Sekian video kali ini. Semoga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian tentang trading forex. Kalau ada pertanyaan lainnya, silahkan tulis di kolom komentar #NanyaMEfek. Sampai jumpa di episode selanjutnya.